Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @shinzo. Dia menulis, buah kedodong buah rambutan. Penonton setia nih Min. Wah, keren sekali pantunnya guys. Nenek kamu pasti bangga. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul A Minecraft Movie yang rilis pada tahun 2025 kemarin. Film ini bercerita mengenai petualangan seorang anak di dalam dunia Minecraft yang penuh dengan kejutan. Film ini dibintangi oleh Jack Black, Jason Momoa, dan Emma Myers. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film A Minecraft Movie. Semoga. Di kota Chaglas, Idaho, seorang karyawan yang bernama Steve merasa kalau hidupnya sangat membosankan. Steve pun teringat dahulu kala saat dia masih kecil, dia sangat ingin berpetualang masuk ke dalam tambang di pinggir kota. Namun karena anak kecil dilarang masuk, Steve pun memendam keinginannya tersebut. Dan saat ini, setelah Steve dewasa, dia yang masih penasaran memutuskan untuk berpetualang masuk ke dalam tambang. Steve menggali dinding tambang dengan riang gembira. Steve kemudian tidak sengaja menemukan kubus bercahaya dan kotak kristal. Di saat Steve memasukkan kubus bercahaya ke dalam kotak kristal itu, tiba-tiba muncul portal aneh. Steve pun langsung memasukinya. Steve masuk ke dalam dunia aneh yang bernama Overworld. Di tempat ini, semuanya berbentuk kotak, baik tumbuhan maupun hewan-hewannya. Steve kemudian sadar kalau dia bisa menciptakan berbagai macam bangunan di dalam Overworld dengan mudah. Di Overworld ini, setiap malam tiba dipenuhi sekumpulan zombie yang datang menyerang. Namun tenang saja, karena siang dan malam hanya berlangsung selama 20 menit saja. Steve kemudian bertemu dengan seekor serigala liar. Di saat Steve memberi serigala itu tulang, serigala itu langsung jinak. Steve memberi nama serigala itu Dennis. Kini Steve tidak kesepian lagi, ada Dennis sebagai hewan peliharaannya. Dennis menemani Steve membangun apapun yang dia mau. Steve pun senang tinggal di Overworld karena dia bisa bebas melakukan apa saja. Hingga pada suatu hari, Steve tidak sengaja memperbaiki sebuah portal aneh. Setelah dimasuki, ternyata portal itu menuju dunia kegelapan yang disebut Nether. Nether adalah tempat tinggal para piglin, yaitu para babi yang tergila-gila dengan emas. Para piglin ini dipimpin oleh seorang penyihir jahat yang bernama Malgosha. Malgosha tertarik dengan kubus bercahaya yang dibawa Steve. Malgosha langsung menangkap Steve. Ternyata kubus bercahaya itu bernama Orb of Dominance. Orb itu bisa membantu Malgosha menguasai Overworld untuk menguras semua emas yang ada di Overworld. Sadar kalau Overworld dalam bahaya, Steve pun kabur dari penjara dan kemudian merebut orb itu kembali. Steve menyuruh Dennis membawa orb itu untuk disembunyikan di dalam rumahnya yang ada di dunia nyata. Dennis pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi sampai kalung anjingnya terlepas. Beberapa piglin mengejar Dennis masuk ke dalam Overworld, namun setelah terkena cahaya matahari, piglin-piglin itu berubah menjadi zombie. Para piglin itu pun kembali ke dalam Nether. Di tempat lain, Dennis akhirnya menemukan rumah Steve. Dennis melemparkan orb di bawah kasur Steve. Karena orb terlepas dari kotak kristal, portal menuju Overworld pun akhirnya tertutup. Dennis terjebak di dunia nyata. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Garrett membuka toko game miliknya. Dulu saat masih remaja, Garrett adalah juara dunia game Hang City. Namun karena anak-anak kota Chaglas kini sudah tidak minat lagi dengan video game, satu-satunya bisnis yang bisa Garrett lakukan yaitu toko video game menjadi sepi. Garrett bahkan tidak bisa membayar uang sewa toko dan terancam akan diusir. Garrett yang pusing kemudian pergi ke tempat pelelangan gudang penyimpanan barang bekas. Siapa tahu di sana dia bisa mendapatkan barang berharga dengan harga murah. Di tempat lelang, Garrett melihat ada kardus konsol game Atari jadul di antara tumpukan barang-barang bekas yang dilelang. Garrett yang punya uang pas-pasan itu pun menghabiskan semua uangnya untuk menawar barang-barang bekas itu. Dan berhasil, Garrett memenangkan lelang ini. Namun setelah kardus Atari itu dibuka, yang keluar bukan konsol game, melainkan orb dan kotak kristal. Garrett pun kesal karena dia kehabisan uang dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Garrett kemudian pulang membawa orb dan kotak kristal karena dua benda itu menarik perhatiannya.
Di jalanan, dua orang kakak beradik yatim piatu, Natalie dan Henry, datang merantau ke kota Chaglas karena Natalie diterima kerja di kota ini. Mereka berdua lalu disambut oleh Dawn, agen kontrakan yang membantu Natalie menemukan tempat tinggal. Dawn juga memiliki usaha kebun binatang keliling. Dia membawa beberapa binatang kesayangannya ke sana kemari menggunakan mobilnya. Keesokan harinya, Natalie membuatkan kentang goreng yang sangat banyak untuk bekal Henry di sekolah barunya di sini. Di dalam perjalanan menuju sekolah, Henry tertarik dengan toko game milik Garrett. Henry pun masuk untuk melihat-lihat. Garrett langsung menyambut Henry karena dia adalah pelanggan pertama yang datang hari ini. Garrett menawarkan jasa mentoring untuk memenangkan semua game, termasuk game kehidupan. Karena Henry tidak punya uang, Garrett pun menerima kentang goreng yang dibawa Henry sebagai bayaran. Garrett pun berkata, nanti jika Henry membutuhkan bantuan, Garrett akan bersedia membantunya. Sesampainya di sekolah, Henry disambut oleh kepala sekolah yang bernama Nyonya Marlin. Henry lalu masuk ke dalam kelas. Hari ini, guru menyuruh murid untuk menggambar pisang dan jeruk. Semua murid menggambar sesuai yang diperintahkan, namun tidak dengan Henry. Henry yang suka dengan segala hal yang berbau teknologi, menggambar pisang yang memakai jetpack. Teman sekelas Henry pun mengejek kalau jetpack itu hanya omong kosong. Henry pun membantahnya. Henry berkata dia bisa membuat jetpack yang benar-benar berfungsi. Teman-teman Henry pun menantang Henry untuk membuat jetpack yang benar-benar bisa berfungsi. Henry langsung menghabiskan waktunya di dalam lab untuk membuat jetpack yang dipasangkan di patung tengkorak. Di lapangan, Henry mempersiapkan diri untuk membuktikan kalau jetpack buatannya bisa berfungsi. Namun diam-diam, teman sekelasnya memotong salah satu kabel tanpa sepengetahuan Henry. Di saat jetpack itu dinyalakan, jetpack itu berhasil terbang tinggi. Namun jetpack itu hilang kendali, melesat menghantam maskot pabrik kentang hingga hancur lebur. Natalie dan semua orang yang bekerja di dalam pabrik kentang itu pun panik. Di sekolah, Henry langsung dihukum oleh kepala sekolah Marlin. Marlin menyuruh Henry memanggil walinya untuk datang ke sekolah. Bukannya menelpon Natalie, Henry malah menelpon Garrett untuk berpura-pura menjadi pamannya. Garrett pun langsung datang menjemput Henry di sekolah. Di dalam toko game, Henry tertarik dengan orb dan kotak kristal. Garrett sendiri juga tidak tahu benda apa itu. Dia membawanya karena sudah terlanjur membayar di tempat lelang. Garrett lalu melihat kertas instruksi di bawah kotak itu yang berbunyi dilarang keras memasukkan orb ke dalam kotak kristal. Namun karena larangan adalah perintah, Henry langsung memasukkan orb ke dalam kotak kristal itu. Tiba-tiba benda itu bercahaya. Benda itu menarik Henry menuju suatu tempat. Di rumah, Natalie yang panik meminta bantuan Dawn untuk mencari Henry yang hilang entah kemana. Dawn langsung melacak GPS di handphone milik Henry. Setelah tahu lokasi keberadaan Henry, Natalie dan Dawn langsung bergegas mengejar Henry. Di tempat lain, Henry dan Garrett masuk ke dalam tambang. Mereka berdua takjub melihat portal menuju Overworld yang menyala. Natalie dan Dawn kemudian datang menyusul Henry. Orb di tangan Henry tiba-tiba menarik Henry untuk masuk. Semua orang berusaha menahan Henry, namun gagal. Mereka berempat tersedot masuk ke dalam Overworld. Mereka pun terpukau sambil kebingungan melihat dunia Overworld yang indah, namun semuanya berbentuk kotak-kotak. Dari balik semak-semak, muncul penduduk asli Overworld yang penasaran melihat portal menuju dunia nyata terbuka. Orang itu kemudian masuk menuju dunia nyata. Di dalam dimensi Nether, Malgosha menyadari kalau orb sudah kembali ke Overworld. Malgosha pun bernegosiasi dengan Steve. Malgosha bersedia membebaskan Steve, namun dengan satu syarat. Steve harus menyerahkan orb kepadanya karena orb itu kini telah kembali ke Overworld. Awalnya Steve menolak. Malgosha kemudian berbohong kalau dia menyandra Dennis sambil menunjukkan kalung anjing milik Dennis. Jika Steve menolak, Malgosha mengancam akan membunuh Dennis. Steve pun terpaksa menuruti keinginan Malgosha itu. Di tempat lain, Dennis melesat masuk ke dalam Overworld untuk mencari Steve. Di dalam Overworld, malam hari pun tiba. Sinar bulan membuat Dennis yang tidak memakai kalung anjing menjadi buas kembali. Seperti biasa, saat malam tiba, Overworld dipenuhi oleh zombie-zombie dan makhluk buas. Makhluk-makhluk itu mengejar Henry dan yang lainnya. Garrett terperosok ke dalam lubang, sementara Henry yang panik tak sengaja menabrak pohon. Henry lalu melihat kayu yang barusan dia tabrak berubah menjadi kotak kecil. Henry pun mengambil kotak kecil itu. Henry kemudian menghancurkan kayu yang lain dan mengambil kotak-kotak kecil lainnya. Henry melempar kotak-kotak kecil itu dan berubah menjadi besar lagi. Henry pun memiliki ide. Dia mengumpulkan kotak-kotak kecil dan kemudian menciptakan benteng pertahanan.
Di tempat lain, Garrett menyekop tanah dan tembus menuju terowongan. Garrett pun kabur ke dalam terowongan itu. Garrett kemudian keluar ke permukaan lagi. Sosok makhluk aneh yang bernama Creeper kemudian mendekati Garrett. Garrett yang kaget langsung memukulnya. Namun pukulan itu membuat Creeper bereaksi. Creeper itu meledak hingga Garrett terlempar. Para zombie lalu kembali mengejar Garrett. Garrett pun langsung kabur. Henry memanggil Garrett dari atas benteng. Garrett berusaha mengambil orb yang terjatuh, namun sosok tengkorak memanah orb itu membuat kristal orb hancur lebur. Alhasil portal menuju dunia nyata pun menghilang. Garrett kembali mengambil orb dan berlari menuju benteng. Henry langsung membantu Garrett masuk ke dalam benteng. Namun, para zombie berhasil menjebol benteng itu. Di saat zombie-zombie itu akan menyerang mereka berempat, dari belakang Steve datang membantu. Dengan mudah, Steve mengalahkan zombie-zombie itu. Di saat matahari kembali muncul, zombie-zombie itu pun langsung terbakar terkena sinar matahari. Steve kemudian menyuruh Garrett menyerahkan orb yang ada di tangannya karena benda itu sangat berbahaya. Namun Natalie menolak menyerahkannya karena mereka membutuhkan benda itu untuk kembali ke dunia nyata. Steve pun menjelaskan kalau mereka tidak akan bisa kembali karena kotak kristal sudah hancur. Satu-satunya cara untuk kembali ke dunia nyata adalah mereka harus mencari kotak kristal yang lain lagi. Dan satu-satunya kotak kristal yang masih tersisa di Overworld ini ada di tempat yang bernama Woodland Mansion. Tempat itu sangat berbahaya. Steve bersedia membantu mereka untuk kembali ke dunia nyata, namun dengan satu syarat, nanti setelah mereka bisa kembali, mereka harus menyerahkan orb itu kepadanya. Garrett dan yang lain pun setuju. Steve lalu mengajak yang lain menuju desa Midport untuk mengambil alat-alat miliknya. Sesampainya di desa Midport, mereka melihat para villagers dan satu Iron Golem yang menjaga desa ini. Steve pun menjelaskan kalau Iron Golem itu tidak berbahaya. Iron Golem itu hanya akan menyerang jika diserang lebih dulu atau ada yang mengganggu warga desa. Di dalam Nether, Malgosha memanggil panglimanya yang bernama Chungus. Malgosha menyuruh Chungus membawa pasukan merebut orb. Agar para piglin itu tidak berubah menjadi zombie saat terkena sinar matahari, Malgosha menyuruh mereka minum ramuan anti matahari lebih dulu. Namun karena ramuan itu tinggal sedikit, Chungus tidak bisa mengajak semua piglin. Di desa Midport, Natalie bertanya apakah Steve punya peta jalur yang aman menuju Woodland Mansion. Steve pun menyuruh Natalie tidak usah khawatir. Lagi pula, Steve melihat kalau adik Natalie, Henry, memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Henry pasti suka berpetualang di tempat ini. Natalie yang kesal langsung pergi bersama Dawn untuk membeli peta dari warga desa. Steve lalu mengajak Henry dan Garrett mengambil berbagai senjata miliknya yang ada di dalam gudang penyimpanan. Di sini, Garrett tertarik dengan sebuah mutiara Ender. Jika dilempar, mutiara itu bisa membuat orang yang melemparnya berteleportasi. Steve pun kesal karena Garrett menyia-nyiakan satu-satunya mutiara Ender yang dia miliki. Steve lalu mengajak Henry dan Garrett merakit senjata menggunakan bahan-bahan yang mereka miliki di atas crafting table. Dengan menyusun bahan-bahan yang unik, mereka bisa menciptakan berbagai macam benda. Garrett pun mencoba crafting table, dia menciptakan ember. Sedangkan Henry membuat pistol penembak kentang. Garrett lalu mengajak Steve berbicara empat mata. Garrett bertanya, apakah di tempat ini ada harta karun yang berharga? Steve menjelaskan kalau dia menimbun harta yang melimpah di dalam tambang redstone. Namun tempat itu sangat berbahaya, lagi pula mereka tidak akan melewati tempat itu. Garrett pun menyuruh Steve membawanya melewati tambang redstone sebelum pergi ke Woodland Mansion. Jika menolak, Garrett tidak akan menyerahkan orb. Di luar, di saat Natalie akan membeli peta, tiba-tiba Chungus dan pasukan piglin datang naik balon udara menyerang desa. Natalie dan Dawn pun langsung berlindung di balik meja. Steve dan yang lain kemudian keluar. Garrett lalu mengeluarkan ember tak sengaja menghantam Steve hingga pingsan. Henry lalu menembaki para piglin, sementara Natalie dan Dawn membantu bertarung menggunakan scope. Di saat Chungus akan menghajar Garrett, dari belakang Golem menyelamatkannya. Dari atas balon udara menembaki desa, membuat Natalie dan Dawn berpisah dengan Henry, Garrett, dan Steve. Garrett menyuruh Henry tidak usah khawatir, mereka akan menjemput Natalie setelah mendapatkan kotak kristal nanti. Steve lalu memasangkan sayap di punggung Henry dan Garrett. Henry pun langsung melesat terbang, sementara Steve naik di atas punggung Garrett. Dengan susah payah, mereka kabur dari kejaran Chungus dan anak buahnya. Steve, Garrett, dan Henry pun akhirnya berhasil kabur. Steve mengeluarkan water bucket agar bisa mendarat dengan selamat. Garrett dan Henry lalu bertanya kepada Steve kenapa para babi-babi itu mengincar mereka.
Steve pun menjelaskan kalau para piglin itu dikirim oleh Malgosha untuk merebut orb. Malgosha akan menggunakan orb itu untuk membuat overworld ini diliputi kegelapan abadi agar para piglin bisa menambang emas di tempat ini sesuka hati. Steve pun berkata jujur, awalnya dia disuruh oleh Malgosha mengambil orb itu karena Malgosha mengklaim telah menangkap Dennis. Namun kini Steve tidak yakin kalau Dennis ditangkap Malgosha. Buktinya Henry dan yang lain bisa masuk ke dalam tempat ini. Steve kemudian memperlihatkan gunung Redstone. Di dalamnya terdapat tambang Redstone. Mereka harus melewatinya untuk sampai di Woodland Mansion. Di dalam Nether, Malgosha memanggil piglin raksasa. Karena Chungus tidak becus menjalankan misi, Malgosha yang marah langsung memusnahkan Chungus. Malgosha pun menyuruh piglin raksasa merebut orb sekarang juga. Di dalam overworld, hari sudah malam. Natalie dan Dawn yang kini sudah terbiasa membantai zombie-zombie yang ada di sana menggunakan skop dengan santainya. Mereka berdua lalu bertemu dengan serigala buas. Dawn yang kasihan memberikan tulang pada serigala itu. Serigala itu pun langsung menjadi jinak. Tiba-tiba muncul kalung anjing dengan nama Dennis. Itu adalah hewan peliharaan Steve yang selama ini dicari. Dawn pun meminta Dennis melacak keberadaan Steve. Dennis langsung mengajak mereka berdua mengikutinya. Di dalam tambang Redstone, Steve mengajak yang lain masuk ke dalam tempat penyimpanan berlian miliknya. Garrett pun kegirangan karena akhirnya sampai di tempat harta karun ini. Henry kemudian sadar kalau Garrett memaksa Steve melewati tambang ini untuk mengambil harta karun, padahal mereka bisa saja melewati jalan yang lebih gampang. Dari belakang, para piglin datang menyerang. Steve mengajak yang lain naik ke kereta tambang. Batu Redstone membuat kereta itu melesat menghindari kejaran piglin raksasa. Kereta lalu berhenti karena kehabisan batu Redstone. Mereka juga dikepung oleh ratusan creeper. Garrett kemudian mendorong kereta hingga sampai di Redstone yang ada di depan. Steve dan Henry lalu menghajar creeper-creeper yang ada di sana agar meledak. Setelah sampai di atas batu Redstone, kereta itu kembali melesat. Sementara para creeper yang ada di dalam tambang meledak dengan dahsyat. Setelah situasi kembali aman, Henry memarahi Garrett yang egois mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Garrett pun berkata jujur kalau saat ini dia sangat membutuhkan uang karena dia sudah bangkrut. Garrett mengaku kalau dia bukan siapa-siapa, dia hanyalah pecundang. Henry yang kasihan akhirnya memaafkan Garrett. Singkat cerita, mereka bertiga kini sudah sampai di depan Woodland Mansion. Mereka bertiga pun merancang strategi. Steve menjelaskan kalau lantai 1 Woodland Mansion dijaga oleh geng kapak yang bernama Vindicator. Lantai 2-nya dijaga oleh Evoker. Dan di lantai 3, di dalam ruang penyimpanan barang tempat kotak kristal berada, dijaga oleh Enderman. Jika berhasil masuk ke dalam lantai 3, Steve melarang yang lain menatap mata Enderman apapun yang terjadi. Henry kemudian memiliki ide, dia akan menyelinap masuk ke dalam lantai 3, sedangkan yang lain akan menjadi pengalih perhatian. Mereka bertiga pun langsung melancarkan misi. Steve dan Garrett menyamar menjadi pengamen menghibur para Vindicator, sementara Henry menyelinap naik ke atas. Di lantai 2, para Vindicator pun mempergoki Henry yang menyelinap. Mereka langsung mengejar Henry. Vindicator yang marah akhirnya juga menangkap Steve dan Garrett. Di lantai 3, Henry akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan dengan selamat. Henry mengambil berbagai senjata yang ada di sana. Henry pun akhirnya berhasil menemukan kotak kristal. Namun dari belakang, Enderman muncul mengincar Henry. Sambil menutup mata, Henry menebas Slenderman membabi buta. Serangan Henry ini akhirnya berhasil mengalahkan Enderman, membuatnya berubah menjadi mutiara Ender. Henry pun langsung mengambil mutiara itu. Di tempat lain, para Vindicator mengikat Steve. Vindicator itu lalu memaksa Garrett bertarung dengan Chicken Jockey, yaitu bayi zombie penunggang ayam. Bayi zombie dan ayam itu langsung menyerang Garrett hingga babak belur. Steve yang kasihan lalu melepaskan diri menolong Garrett. Henry kemudian terjatuh dari atas. Mereka bertiga pun langsung kabur. Di luar, mereka dihadang oleh Malgosha dan anak buahnya. Malgosha merebut orb dari tangan Henry dan kemudian kabur. Para piglin kemudian mengepung mereka sambil membawa bom. Garrett langsung melempar Henry ke salah satu balon udara. Steve kemudian melompat menggunakan slime cube menyusul Henry. Steve mengajak Garrett untuk segera melompat, namun Garrett menolak. Garrett menyuruh Steve dan Henry segera pergi. Dia akan menahan para piglin di sini. Para piglin pun langsung maju dan seketika terjadi ledakan dahsyat. Ledakan itu membuat balon udara yang dinaiki Steve dan Henry terlempar dan kemudian menabrak pohon. Mereka berdua pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Steve kembali siuman. Dia akhirnya kembali bertemu dengan Dennis.
Ternyata Natalie dan Dawn menyelamatkan Steve dan Henry yang pingsan, membawa mereka berdua ke dalam rumah jamur. Di tempat lain, Malgosha memasang orb di atas portal Nether. Seketika langit menjadi gelap gulita. Para piglin pun berbondong-bondong masuk ke dalam Overworld. Dari jauh, Steve dan yang lain melihat apa yang dilakukan Malgosha itu. Steve mengajak yang lain merebut kembali orb untuk menyelamatkan Overworld. Steve dan yang lain pun langsung merancang strategi. Mereka membuat kotak-kotak besi yang banyak. Mereka menciptakan golem besi menggunakan kotak-kotak besi itu. Henry kemudian melemparkan sepatu terbang menciptakan super golem. Para golem itu kemudian langsung maju. Di tempat lain, Dawn membom para tengkorak menggunakan tulang-tulangnya untuk menjinakkan para serigala. Salah satu piglin tidak sengaja memanah super golem, membuat semua golem yang ada di sana marah. Semua golem itu pun mengamuk membantai para piglin. Henry dan Natalie kemudian berlari menuju portal. Melihat anak buahnya kesulitan, Malgosha menyuruh piglin raksasa untuk turun tangan. Piglin raksasa itu pun membantai golem satu persatu. Super golem kemudian muncul menghadangnya. Di atas, Steve dengan memakai armor melompat ke arah Malgosha. Namun gagal, Malgosha pun dengan mudah menghancurkan armornya. Steve kemudian melanjutkan serangan dengan melempari telur-telur ayam ke arah Malgosha. Di bawah, piglin raksasa berhasil menyingkirkan super golem. Di depan portal, Henry melemparkan mutiara ender ke atas portal. Henry pun langsung berteleportasi ke atas portal. Di bawah, di saat piglin raksasa akan menghajar Natalie, dari belakang, Dawn menyuruh para serigala yang sudah jinak menyerang piglin raksasa itu. Namun piglin raksasa berhasil mengalahkan semua serigala itu. Di saat Henry akan mengambil orb, dari bawah piglin raksasa menembak portal membuat Henry terjatuh. Untung saja Garrett datang menyelamatkan Henry menggunakan balon udara. Ternyata Garrett masih hidup. Garrett lalu menembaki portal Nether hingga hancur. Orb pun akhirnya terjatuh, membuat matahari kembali bersinar lagi. Seketika, para piglin yang ada di sana pun berubah menjadi zombie. Piglin raksasa kemudian mengambil orb yang terjatuh. Dari belakang, super golem menghantam piglin raksasa dan kemudian membantingnya. Orb pun akhirnya jatuh ke tangan Natalie. Di tempat lain, Steve berhasil mengalahkan Malgosha. Singkat cerita, setelah berhasil merebut orb dan menyelamatkan Overworld, Henry dan yang lain pun bersiap untuk pulang. Steve bertanya, apakah Henry tidak ingin tinggal untuk menciptakan hal-hal yang menakjubkan di dalam Overworld ini? Henry pun menjawab, dimanapun dia berada, dia akan terus mencoba menciptakan hal-hal baru yang menakjubkan. Steve lalu melihat kalau Dawn lebih bisa merawat Dennis daripada dirinya. Steve pun menyerahkan Dennis untuk dirawat oleh Dawn. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam portal kembali ke dunia nyata. Perkataan Henry tadi ternyata menyentuh hati Steve. Dengan kreativitasnya, Steve harusnya juga bisa menciptakan hal yang menakjubkan di dunia nyata. Steve pun akhirnya ikut kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, Henry, Steve, dan Garrett membuat game baru yang disukai oleh semua orang. Toko game milik Garrett kini akhirnya ramai dipenuhi oleh pengunjung. Di tempat lain, Dawn membuka kebun binatang sendiri dengan Dennis sebagai maskotnya. Sedangkan Natalie menjadi guru bela diri. Henry juga akhirnya menyempurnakan jetpack yang dia buat agar bisa digunakan. Sementara itu, kepala sekolah Marlin jatuh hati dengan villager yang nyasar ke dunia nyata. Mereka berdua pun akan menikah. Steve kemudian mendatangi rumah lamanya untuk mengambil sesuatu. Siapa tahu masih ada di sana. Pemilik baru rumah itu ternyata seorang wanita yang bernama Alex. Alex pun mempersilahkan Steve masuk. Dan berakhirlah alur cerita film A Minecraft Movie ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan takut jika dimarahin guru. Kalian bisa bayar om penjaga PS buat menyamar jadi orang tua kalian guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.